Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap anak Ustazah selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar budaya Melayu Riau. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan membaca doa ini, anak Ustazah dipermudahkan dalam menerima pembelajaran yang Ustazah berikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan tutur bahasa yang baik menurut petunjuk adat Melayu. Yang kedua, siswa mampu menerapkan tutur bahasa yang baik menurut petunjuk adat Melayu. Baiklah, anak-anak Ustazah, silahkan disimak video pembelajaran ini ya. Santun berbahasa. Anak-anak Ustazah, di sini Ustazah memiliki satu buah pantun. Nah, mari kita baca bersama-sama pantun berikut ini. Tepak emas di dulang suasa, siri dikunyah seri perkasa. Hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Nah, anak-anak Ustazah, dari pantun ini maka kita dapat mengetahui bahwa budi dan bahasa adalah sebagai jati diri bagi orang, puak, kaum, suku, dan bangsa. Nah, jika ada orang yang baik budi serta lakunya, namun bahasanya kasar, maka belum patut orang tersebut dikatakan sebagai orang yang baik. Begitu juga jika ada orang yang santun tutur kata dan bahasanya, namun buruk budi dan lakunya, maka belum tepat juga orang tersebut dikatakan sebagai orang yang baik. Lalu, bagaimana agar orang tersebut atau seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang baik? Nah, anak-anak Ustazah, untuk melihat orang berperilaku yang baik, maka kita harus melihat baik budi lakunya dan baik tutur kata dan bahasanya. Maka jika sudah baik budi dan lakunya, tutur kata dan bahasanya, maka orang tersebut dapat dikatakan orang yang baik. Nah, dalam berbahasa, kita tidak hanya dituntut untuk memilih kata-kata yang baik, namun juga harus dengan suara dan ucapan yang baik pula. Oleh karena itu, dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu bahasa mendaki, bahasa mendatar, dan bahasa menurun. Sekarang kita akan bahas satu persatu bahasa-bahasa ini. Yang pertama adalah bahasa mendaki. Nah, bahasa mendaki ini merupakan bahasa yang digunakan terhadap orang yang lebih tua atau terhadap orang yang lebih tinggi taraf kedudukannya daripada kita. Misalnya, ketika kita berbicara dengan orang tua atau guru, kita tidak sopan bila menyebut mereka dengan perkataan engkau atau kamu. Nah, jika dengan guru kita harus menyebutnya dengan sebutan ibu guru, atau kalau di sekolah kita menyebutnya dengan sebutan ustazah. Nah, dengan orang tua juga kita tidak boleh menyebut engkau atau kamu meskipun kita sedang marah. Nah, begitu juga dengan adik dari orang tua kita. Kita menyebutnya dengan paman. Nah, kata sapaan tersebut membuat kita menjadi berbahasa yang sopan dan santun. Lanjut, yang kedua adalah bahasa mendatar. Bahasa mendatar ini adalah
bahasa yang digunakan terhadap orang biasa atau terhadap orang yang setara kedudukannya dengan kita. Nah, orang ini maksudnya adalah seperti teman kita, baik teman di rumah ataupun teman sekelas kita. Nah, teman-teman kita itu adalah teman yang sebaya dengan kita atau bisa juga dengan sepupu kita. Nah, misalnya jika kita hendak berbicara dengan teman sekelas atau kita hendak meminta tolong dengan teman kita, maka alangkah baiknya jika kita meminta bantuan dengan menggunakan kata tolong. Jika kita tidak menggunakan kata tolong, maka sama saja dengan kita menyuruh mereka. Kita tidak boleh menyuruh orang lain dengan sesuka hati kita. Makanya kita harus menggunakan kata tolong dan mengucapkan kata terima kasih jika telah ditolong. Nah, itu adalah bahasa mendatar. Selanjutnya, yang ketiga adalah bahasa menurun. Nah, bahasa menurun ini adalah bahasa yang digunakan terhadap orang yang lebih muda atau terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Seperti dengan adik atau dengan orang-orang di sekitar kita, seperti jika kita di sekolah dengan adik kelas kita. Nah, kita bisa menyapa orang yang lebih muda daripada kita dengan sebutan adik, baik itu adik sepupu, adik kelas, ataupun adik kandung kita. Nah, baik anak-anak ustazah, dari cara kita bertutur kata dan bahasa, orang akan dapat menilai baik atau buruknya sifat asli diri kita. Apabila santun berbahasa, maka mencerminkan jati diri dan budi kita yang baik pula. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak ustazah dapat memahami materi yang ustazah berikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.